Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Pada video kali ini kita akan khusus membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan a, b, dan c nya adalah anggota himpunan bilangan real, dan syaratnya a nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi syarat pada fungsi kuadrat ini sama dengan syarat pada persamaan kuadrat, ya, a nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi untuk fungsi kuadrat kita bisa menulisnya dalam bentuk fx atau dalam bentuk y. Lanjut menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah: yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu x. Nah, syarat untuk mendapatkan titik potong pada sumbu x ini adalah y nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu y. Caranya yaitu x nya sama dengan 0. Ketiga, kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik puncak atau titik baliknya. Untuk sumbu simetri dari grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat kita cari dengan cara x sama dengan negatif b per 2a. Sedangkan koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah negatif b per 2a, negatif d per 4a. Jadi ini koordinat titik puncak atau titik balik, ya. Koordinat x-nya di sini adalah negatif b per 2a dan koordinat y-nya adalah negatif d per 4a. Selanjutnya kita bisa menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Nah, jadi nanti jika Nanda kesulitan menggambar grafiknya karena kurangnya titik-titik untuk menghubungkan grafiknya, kita bisa menentukan beberapa titik bantu yang nanti bisa memudahkan kita membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua contoh bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Kita masuk contoh pertama. Gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, kita coba jawab soal nomor 1. Kita nyatakan dulu fx ini dalam bentuk y sama dengan, ya, y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Karena tadi fx ini bisa kita ganti dengan y, ya. Sekarang kita masuk langkah pertama. Langkah pertama dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah kita tentukan titik potong sumbu x. Syarat untuk mencari titik potong sumbu x ini adalah y-nya sama dengan 0. Nah, jika y-nya 0, ini y-nya 0, maka nanti akan kita peroleh x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0, ya. Ini kan sebenarnya kan 0 sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5, tapi boleh juga kita buatnya seperti ini, ya, sama saja. Sekarang untuk mencari nilai x, kita faktorkan persamaan kuadrat ini, ya. Faktorkan, kita sudah membahas cara faktorisasi pada materi persamaan kuadrat sebelumnya, ya. Di sini
A-nya 1, C-nya 5. Berarti kita harus cari dua bilangan yang hasil kalinya 5, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ya. Jadi bilangan yang hasil kalinya 5 adalah 5 dikali 1 atau negatif 5 kali negatif 1. Nah, di antara dua pilihan ini yang hasil jumlahnya negatif 6 adalah yang kedua ya. Yang negatif 5 dan negatif 1. Kalau 5 ditambah 1 ini hasilnya adalah 6. Jadi ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah negatif 5 dan negatif 1. Jadi di sini kita buat X dikurang 5 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Lalu kita buat X dikurang 5 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Atau X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh 2 titik di sini ya. Tadi Y-nya 0, X-nya 5, berarti titik yang kita peroleh adalah 5,0. Sedangkan ini X-nya 1, Y-nya 0, berarti titiknya 1,0. Kita peroleh 2 titik. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu Y tadi syaratnya X-nya harus sama dengan 0 ya. Nah, perhatikan di sini kalau X-nya 0, maka 0 dikuadratkan dikurang 6 dikali 0 ya. Jadi kita ganti X-nya di sini dengan 0 semuanya. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. 0 dikuadratkan 0, 6 dikali 0, 0 ditambah 5. 0 dikurang 0, 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Maka kita peroleh titiknya di sini X-nya 0, Y-nya 5. 0,5. Nah, setelah kita cari titik potong sumbu Y, selanjutnya kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri tadi rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A ya. Negatif B per 2A sama dengan negatif B nya di sini adalah negatif 6. Negatif 6 per 2 dikali A nya di sini adalah 1. Maka kita peroleh negatif kali negatif hasilnya positif, 6 dibagi 2 dapat 3. X-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita tentukan koordinat titik puncaknya. Sebelumnya kita misalkan dulu koordinat titik puncaknya itu adalah XP, YP ya. Nah, jadi di sini kita buat XP, YP nya sama dengan rumusnya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Kita masukkan B nya adalah negatif 6 dibagi 2 kali 1, A nya 1, negatif D nya rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4 dikali 1. Ingat di sini negatif ya, karena ada negatif makanya D nya harus kita kurung. Kalau tidak dikurung nanti hasilnya berbeda nanti hasilnya. Negatif dikali negatif positif, 6 dibagi 2 dapat 3. Negatif B kuadrat
Tadi B-nya negatif 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 5. Kita kurung. Per 4 dikali 1, 4. Selanjutnya 3, negatif 6 dikuadratkan hasilnya adalah 36 dikurang 4 dikali 1, 4 dikali 5 hasilnya 20 per 4. 3, negatif 36 dikurang 20 hasilnya adalah 16. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Jadi kita peroleh titik puncaknya, koordinat titik puncaknya adalah 3, negatif 4. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya lagi. Kita gambarkan titik-titik yang telah kita peroleh tadi pada koordinat kartesius ini ya. Ini sumbu mendatarnya ini adalah sumbu X dan sumbu tegaknya adalah sumbu Y. Perhatikan untuk menggambar grafik, skala yang kita gunakan di sini harus sama ya antar setiap titiknya. Dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya harus sama jaraknya. Misalkan di buku tulisan Nanda kan buku kotak-kotak. Nah, jika Nanda gunakan jarak dari 0 ke 1 itu 1 kotak, maka 1 ke 2 juga 1 kotak. Begitu juga dengan 0 ke negatif 1 yang Y, yang koordinat Y. 0 ke negatif 1 ini jaraknya juga 1 kotak. Di sini banyak terjadi kesalahan. Biasanya di sini 0, maka yang negatif satunya letaknya di sini, di negatif 2. Ini salah kalau Anda letakkan negatif satunya di sini ya. Jadi jaraknya harus sama. Kalau digunakan 1 kotak jaraknya, maka untuk seterusnya 1 kotak. Jangan di awal 2 kotak lalu berikutnya 1 kotak, 1 kotak, 1 kotak. Itu harus diperhatikan dalam menggambar grafik. Karena jika skala yang Anda gunakan untuk setiap titiknya itu berbeda, maka nanti grafik yang kita peroleh juga tidak akurat, tidak benar ya. Nah, tadi kita sudah memperoleh beberapa titik ya. Kita coba tuliskan lagi titik yang kita peroleh di sini. Titik potong dengan sumbu X-nya tadi kita peroleh ada 1,0 dan 5,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y 0,5. Sumbu simetrinya X sama dengan 3. Dan koordinat titik puncaknya XP, YP nya adalah 3, negatif 4. Nah, ini titik-titik ini kita gambarkan satu persatu pada koordinat kartesius. Pertama titik potong sumbu X, berarti dia memotong sumbu X di 1,0 dan 5,0. Nah, 1,0 itu letaknya di sini ya. X-nya 1, Y-nya 0. Lalu 5,0 letaknya di sini. X-nya 5, Y-nya 0. Jadi dia memotong sumbu X, berarti titiknya letaknya pada sumbu X. Lalu selanjutnya titik potong sumbu Y ada 0,5. Berarti dia memotong sumbu Y nih di 0,5 di sini ya. Kita tuliskan angkanya boleh ya, koordinatnya 1,0, ini 5,0, ini adalah 0,5. Selanjutnya sumbu simetri X sama dengan 3. Sumbu simetri ini adalah garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian sama besar ya. Jadi X sama dengan 3 itu adalah garis yang melalui titik X sama dengan 3 di sini ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti di sini kita buat garis,
Kita buat garisnya garis putus-putus saja. Nah, setelah itu kita gambarkan titik puncaknya lagi. Titik puncaknya 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Berarti turun ke bawah di sini. Negatif 4. Ini titik puncaknya. 3, negatif 4. Titik puncak atau titik balik ya. Setelah kita gambarkan semua titik yang kita peroleh pada koordinat kartesius, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan semua titik-titik yang sudah kita gambarkan ini ya. Tapi sebelum kita hubungkan, coba perhatikan di sini dari 0,5 kita bisa menghubungkannya sampai ke titik balik ini bawah ini, lalu sampai ke 5,0. Tapi setelah ini tidak ada titik lagi yang bisa kita hubungkan. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua, bisa Ananda gunakan atau manfaatkan sumbu simetri ini, bisa Ananda cari dengan titik bantu ya. Nah, yang paling mudah itu adalah kita gunakan sumbu simetri ini. Perhatikan sumbu simetri ini tadi dia membagi grafik menjadi dua bagian sama besar. Berarti jika di sini ada titik 0,5, berarti ada cerminan titiknya satu lagi di sebelah kanan ya. Jadi di sini perhatikan jarak antara garis atau sumbu simetri ke titik 0,5 jaraknya ada 3 ya. Ada 3 titik jaraknya. Berarti kita buat 3 titik ke kanan. Nah, di sini juga akan ada titik yang bisa kita manfaatkan, yaitu titiknya di sini adalah ini 6 ya. 6,5. Nah, sekarang kita hubungkan semua titiknya lagi. Kita hubungkan ya. Oke, itu dia. Sebenarnya masih belum rapi ya. Sini perhatikan ini masih belum rapi. Ibu harap nanti Nanda bisa membuat grafiknya lebih rapi lagi. Di sini perhatikan pada titik balik di sini grafiknya tidak boleh runcing. Tidak boleh runcing, tapi dia harus tumpul. Jangan sampai nanti Nanda buat grafiknya seperti ini. Katanya harus rapi Bu, jadi saya gunakan penggaris. Saya garis seperti ini Bu. Ini titik baliknya, titik puncaknya. Ini salah ya, tidak boleh. Kalau runcing seperti ini nanti jadinya adalah grafik nilai mutlak nanti. Oke, sampai di sini kita masuk pada contoh kedua. Kita coba jawab. Di sini fungsinya sudah berbentuk Y sama dengan ya. Jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kita lanjut mencari titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X tadi syaratnya Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini koefisien X kuadratnya adalah negatif 1. Ya, jadi A-nya negatif 1. C-nya 8. Berarti kita harus mencari bilangan yang hasil kalinya negatif 8. Bilangan yang hasil kalinya negatif 8 yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Jadi kemungkinannya itu ada 4 dan negatif 2 atau negatif 4 dan 2. Ya, di antara dua kemungkinan ini yang paling mendekati ini yang hasil jumlahnya adalah 2,
itu adalah 4 dan negatif 2. Sedangkan negatif 4 ditambah 2 ini hasilnya adalah negatif 2 ya. Ini coba kalau dijumlahkan. Berarti yang kita gunakan adalah 4 dan negatif 2. Nah, sekarang kita tuliskan faktornya. Di sini koefisiennya adalah negatif 1 ya. Berarti kita buat negatif X per negatif 1 sama dengan 0. Tadi kita peroleh hasilnya adalah 4 dan negatif 2. Nah, sekarang kita bagi dengan negatif 1. Salah satu saja. Boleh negatif X ditambah 4 kita bagi negatif 1, atau boleh negatif X dikurang 2. Nah, sini karena kedua-duanya negatif, kita pilih negatif X dikurang 2 saja ya. Kalau dibagi dengan negatif 1 berarti tandanya jadi positif. Sisanya negatif X ditambah 4 itu dikali dengan X nya positif. Ini karena dibagi negatif ya. Ini juga jadi positif, tambah 2 sama dengan 0. Lalu berikutnya negatif X ditambah 4 itu sama dengan 0, atau X ditambah 2 sama dengan 0. Negatif X ditambah 4 sama dengan 0, berarti negatif X sama dengan negatif 4. X nya sama dengan 4. Kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Lalu di sini X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Kita sudah peroleh 2 titik, yaitu 4,0 dan satu lagi negatif 2,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Syaratnya tadi X nya sama dengan 0. Nah, kalau di sini 0, berarti 0 kuadrat adalah 0. 2 dikali 0 juga 0, tambah 8. Bisa langsung saja kita buat Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 8 ya. Jadi hasilnya adalah 8. Y sama dengan 8. Kita peroleh titiknya adalah 0,8. Selanjutnya kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri tadi rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ini negatif B nya di sini adalah 2 per 2 dikali A nya adalah negatif 1 sama dengan ini negatif 2 per 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, di X nya sama dengan negatif bagi negatif positif, 2 dibagi 2 hasilnya 1. X sama dengan 1. Next kita tentukan koordinat titik puncak atau titik baliknya. Rumusnya tadi adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. Ini negatif B nya tadi adalah 2 dibagi 2 dikali A nya negatif 1, negatif D itu tadi adalah B kuadrat. B nya adalah 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali A nya adalah negatif 1, C nya adalah 8 per 4 dikali A nya negatif 1, tutup kurung. Ini 2 negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 1, negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4 dikali negatif 1 negatif 4 dikali 8 hasilnya negatif 32. Negatif ketemu negatif hasilnya nanti positif 32 per 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. 1, negatif 4 ditambah 32 adalah 36 dibagi negatif 4. Jadi hasilnya adalah 1,
negatif 36 dibagi negatif 4, hasilnya positif 9. Oke, di sini kita buat koordinat kartesiusnya ya. Nah, koordinat kartesius ini perhatikan saja titik-titik yang kita peroleh. Jika titik yang kita peroleh itu x-nya cuma sampai 5, yang negatifnya cuma sampai negatif 3 atau negatif 4, maka kita buatnya tidak usah terlalu panjang ya. Jadi buatnya sesuai kebutuhan. Tadi kita peroleh y-nya cuma sampai 9 positif, sedangkan negatif y-nya tidak ada y yang negatif, makanya ibu panjangkan garis atau sumbu y-nya yang bagian positif ya. Sini kita buat sumbu x, ini sumbu y. Kita tuliskan lagi titik-titik yang kita peroleh sebelumnya ya. Tadi ada titik potong, sumbu x-nya kita peroleh 4,0 dan negatif 2,0. Titik potong, sumbu y-nya kita peroleh tadi 0,8. Lalu sumbu simetrinya x sama dengan 1 dan titik puncak atau titik baliknya adalah 1,9. Nah, ini sebenarnya tidak perlu disalin ulang ya. Ini ibu salin karena yang kita peroleh tadi ada di slide sebelumnya ya. Jadi supaya lebih mudah kita gambarkan, makanya ibu tuliskan kembali. Sini kita peroleh titik potong sumbu x-nya 4,0, negatif 2,0. Nah, 4,0 letaknya di sini. Ini yang 4,0. Lalu negatif 2,0 di sini. X-nya negatif 2, y-nya 0. Titik potong sumbu y-nya 0,8. Berarti dia memotong sumbu y di 0,8. Sini letaknya ya. 0,8. Setelah itu sumbu simetrinya x sama dengan 1 dan koordinat titik puncaknya 1,9. Kita gambarkan dulu 1,9. 1 x-nya, y-nya 9, berarti naik ke atas 9. Berarti di sini titik puncaknya 1,9. Nah, sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1, berarti garisnya melalui x sama dengan 1 dan sejajar dengan sumbu y. Kita gambarkan garisnya. Nah, ini yang sumbu simetrinya ya. Sekarang perhatikan titik-titiknya. Di sini titik negatif 2,0 kita hubungkan nanti ke 0,8, lalu ke titik puncaknya, lalu sampai ke 4,0. Dari 1,9 ke 4,0 jaraknya terlalu jauh ya. Jaraknya terlalu jauh, jadi kita butuh satu titik bantuan. Di sini perhatikan ada 0,8. 0,8 ini berarti nanti pasti ada cerminannya di sebelah kanan ya. Kita cerminkan menggunakan sumbu simetrinya. Dari 0,8 ke sumbu simetri, di sini jaraknya satu kotak, berarti ada satu kotak. Di sini titik lainnya. Ada titik lainnya 2,8. Nah, perhatikan di sini dari 0,8 ke negatif 2,0 jaraknya juga jauh nih. Dari 2,8 ke 4,0 jaraknya juga jauh. Nah, ini nanti akan menyulitkan kita menggambar ya. Jadi supaya mudahnya kita cari satu titik bantu lagi. Kita pilih saja x-nya berapa yang kita mau. Di sini x-nya 2 kan sudah ada. Ada titiknya. Di x 3 ini, x sama dengan 3 inilah kita cari titik koordinatnya ya.
Kita buat titik bantu X sama dengan 3 ya. Kita ambil titik bantu X sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan negatif. Kita masukkan nilai X-nya di sini, ganti dengan 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 ditambah 8 sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah 2 dikali 3 6 tambah 8. Negatif 9 ditambah 6 hasilnya adalah negatif 3 ditambah 8 hasilnya adalah 5. Jadi titik yang kita peroleh adalah X-nya 3, Y-nya 5. Kita gambarkan titiknya, X-nya 3, Y-nya 5, naik ke atas 5. Nah, di sini ada titik 3,5. Kita buat satu titik lagi, cerminannya di sebelah kiri ya. Ini jaraknya ada 2 kotak dari sumbu simetri, berarti ada 2 kotak juga di sini. Yang membuat titiknya jadinya adalah negatif 1,5. Gitu ya. Setelah itu baru kita gambarkan grafiknya, kita hubungkan titik-titik yang kita peroleh. Nah, kira-kira seperti ini bentuk grafiknya. Nanti Ananda buatnya grafiknya harus lebih bagus dari ini ya. Ya, jadi coba perhatikan titik yang kita buat tadi. Titik bantu yang kita buat ini lebih memudahkan kita ya dalam menggambar. Coba bayangkan tadi tidak ada titik di sini, maka kita akan susah menggambarkan grafiknya ya. Bisa jadi grafiknya tidak akurat, tepat di sini kita gambarkan. Padahal sebenarnya di sini ada titik ya, ada titik yang dilalui oleh grafiknya. Oke, sampai di sini dulu materi kita mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Ibu harap Ananda paham. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.